Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Dawa SG24. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi asesmen sumatif akhir jenjang mata pelajaran bahasa Inggris tahun pelajaran 2023-2024. Selamat menyaksikan dan memperhatikan. Yang pertama, kisi-kisi tentang assessment sumatif akhir jenjang soal 1 sampai 6 itu akan ada materi tentang greeting card, announcement, greeting card kartu ucapan, dan announcement dari materi kelas 8 semester 2. Lingkup materinya yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan seterusnya. Berikutnya nanti dalam bentuk indikator soal seperti ini ya, seperti ini disajikan sebuah greeting card peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang target sasaran penulisan teks tersebut. Ya, ini adalah contoh kisi-kisi pada soal nomor 1 sampai 6. Berikutnya yaitu contoh soal greeting card. Nanti akan disediakan kartu ucapan, for example like this, seperti ini ya. Jadi akan ditunjukkan sebuah tag. Terus soalnya bagaimana? Soalnya ini ada why does Samson send the greeting card? Mengapa Samson mengirim surat itu? Ya, jawabannya adalah B, untuk mengucapkan selamat kepada Arini atas kemenangannya. Ini contoh soal greeting card. Berikutnya yaitu announcement ya. Nanti akan ada soal seperti ini. Attention all student must join the class meeting. Ini adalah contoh tag announcement. Bagaimana bentuk soalnya? Seperti ini. Ya, soalnya adalah seperti ini. What is the tag about? What is the tag about? Ya, tentang tag itu tentang apa? Class meeting in the school. Oke, baik student, kita lanjutkan yaitu kisi-kisi berikutnya, yaitu soal number 7, 8, 9. Kita ambil dari materi kelas 8 yaitu tentang notice atau warning, ini peringatan. Terus invitation ya, undangan. Ini materi dari kelas 8 semester 1. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Ada teks seperti ini ya. Leave is out notice action due to action damage. Ini bentuk notice. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh soalnya. What is the writer's intention to write the notice? To ask people to use stare. Ini jawabannya. Oke, berikutnya yaitu contoh soal invitation ya, suguhkan teks seperti ini ya, contoh seperti ini hanya contoh soal saja. Please join us for graduation. Ini contoh invitation. Bentuk soalnya adalah sebagai berikut. Bentuk soalnya ini ya, bentuk soalnya adalah for example, when the party will be held, kapan pesta itu akan diadakan. Ya, ini contoh. Berikutnya yaitu kita lanjutkan dengan kisi-kisi soal di antara nomor 10 sampai 17, yaitu kita ambil dari materi advertisement dari kelas 9 semester 2. Terus ditambah dengan label dari kelas 9 semester 1, ditambah dengan advertisement iklan. Ya, ini bentuk materi pokoknya, dan ini adalah indikatornya ya. Di antaranya adalah disajikan sebuah invitation, peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang persamaan kata. Berikutnya kita lanjutkan contoh daripada advertisement. Nah, ini contohnya teksnya advertisement. Bentuk soalnya adalah seperti ini. Friendly atmosphere. What does the underlined word mean? Friendly itu dengan senang, berarti pleasant ya, pleasant. Oke, berikutnya yaitu contoh label ya. Bentuk label seperti ini ya, contohnya label untuk soal label, dan soalnya adalah sebagai berikut. What product is the label about? Ya, produk apa, tentang label di atas ya, food and beach. Oke, kita lanjutkan kisi-kisi berikutnya, yaitu di antara nomor 19 sampai 25 itu diambilkan dari materi kelas 8 yaitu tentang descriptive tag, dan yang kedua diambilkan dari kelas 9 semester 1 procedure tag,
Dan yang terakhir ini ya diambilkan dari short message, pesan pendek dari kelas 8 semester 2 ya. Oke, berikutnya yaitu kita lanjutkan soal daripada descriptive text, procedure text, short message ya. Ini diperhatikan, ini biasanya disajikan untuk tujuan penulisan teks itu apa. Oke, kita lanjutkan descriptive text, contohnya seperti ini ya. Ini contoh descriptive text. Ini contohnya, soalnya biasanya adalah yang keluar seperti ini. Big one is the physical description of Kuma ya. Ini kita pilih jawabannya ada it had long necks, small head, short and round ears. Ini contoh descriptive text. Itu teksnya nanti bisa dipelajari dan bentuk soalnya contoh soal seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan procedure text. Procedure text ini contoh bentuknya seperti biasanya ya. Biasanya ada how to prepare instant porridge ya. Bagaimana kita mempersiapkan langkah-langkahnya seperti ini. Nah, contoh soalnya ya, ini contoh soalnya. What does the tell us about? What does the tell us about? Ya, itu adalah contoh soal. Berikutnya yaitu untuk soal 27 sampai 33 itu diambilkan dari materi recontact kelas 8 semester 2. Nanti akan disajikan sebuah recontact setelah didik dapat menjawab pertanyaan tentang tujuannya ya. Tujuannya apa? Tag itu. Terus berikutnya diambilkan dari kelas 9 semester 2 report tag, yaitu tag report, yaitu ini ada indikatornya seperti ini ya. Contoh soalnya recontact, ini contoh recontact ya. Recontact itu suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, bentuk soalnya adalah sebagai berikut ya. Ini bentuk soalnya. Weak is the closest meaning of the worded phrase she never give up ya. Never, tidak pernah putus asa, give up. Ini jawabannya surrendered. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan report text. Contoh bentuk report text seperti ini ya. Ini menggambarkan benda ya, menggambarkan benda. Biasanya tujuannya yaitu mendeskripsikan benda. Bentuk soalnya adalah contoh soal nih, what does the text must tell us ya. Jadi tag itu sebagian besar membicarakan apa tentang kita, yaitu bambu. Ini mendeskripsikan bambu. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan kisi-kisi soal di antara 35 sampai 37 dengan materi naratif tag. Ini naratif tag, indikatornya seperti ini ya. Disajikan sebuah naratif tag, kita tidak dapat menjawab pertanyaan tentang tujuan penulisan tentang teks tersebut. Contohnya soal adalah sebagai berikut. Long time ago ya, diawali dengan kata long time, beberapa atau zaman dahulu kala. For example, in the question, dalam pertanyaannya ada seperti ini biasanya. What is the purpose of the writer by writing the story about? Itu tujuannya apa dalam teks naratif itu ya. Ini itu entertain, kalau teks naratif itu menghibur, kalau teks recon itu ceritakan kembali masalah lalu ya. Kalau teks deskriptif itu adalah menggambarkan, itu tujuan. Kalau teks naratif tujuannya to entertain the reader of the story. Ini khusus teks untuk menghibur pembaca. Oke, next kita lanjutkan yaitu di antara soal 37 sampai 40 di konteks 8 ya. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadikan sebuah konteks rumpang peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang kata verb dalam ini ya, jadi disuruh menjawab teks rumpang ya. Ini kalau dalam teks recon itu kita menggunakan simple past, kita menggunakan simple past tense, berarti harus menggunakan verb to. Contohnya dalam kalimat yaitu seperti ini ya. Ini 38, dilihat 38. Last weekend my friend and I went camping, we research ya. Ini nanti di dalam teks rumpang ini selalu diisi dengan simple past, verb to, penggunaannya verb to ya. Lalu nanti ada keluar teks rumpang dan bentuk recontact ya. Ini yang terakhir materi untuk assessment akhir jenjang untuk kelas 9, yaitu diambil dari materi kelas 9 semester 2 tentang report tag dan naratif. Contoh soalnya adalah seperti ini. Contoh soalnya ya.
What is the tag written for? Yaitu tulisan tag itu untuk apa? To describe about orang utan in general. Ini tujuan, termasuk tujuannya. Tag report tujuannya adalah to describe. Kalau tag naratif adalah to entertain, menghibur. Kalau recon to retell, ya, untuk menceritakan kembali peristiwa. Oke, berikutnya yaitu ada ini ya, ada. Nah, ini disajikan jumble word kata acak narrative tag. Peserta didik dapat menjawab susunan kalimat tag narratif yang tepat. Jumble word itu kosakata yang acak. For example, kita lihat contohnya, yaitu seperti ini contohnya ya, yaitu arrange the word into good sentence. Ini ada who there when you time was very proud, rose at a beautiful look was. For example, in the question like this, seperti ini ya. Jadi susunlah kata-kata ini ke dalam kalimat. Jadi ini adalah jawabannya C. Berarti when you put a time there who, ya, there was, ya, terus a rose and who and was very proud and of its beautiful looks. Jadi ini urutan jumble word, yaitu kosakata yang acak tentang tag naratif. Contohnya seperti ini. Oke, my good student, semoga kisi-kisi nanti bisa membantu siswa-siswa dalam mengerjakan soal assessment akhir jenjang di kelas 9 dan dapat mengerjakan. Semoga selalu sukses. Terima kasih. Thank you. Don't forget subscribe, like, and comment. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.